Hai semua, selamat datang, dan di video kali ini aku akan berbagi informasi mengenai satu kasus yang penuh dengan problematik, kepedihan, sadis, dan penuh dengan hal-hal yang memilukan. Tapi sebelum aku lanjut, aku mau kasih disclaimer dulu ya, bahwa apa yang akan nanti aku sampaikan dalam video ini tidak bermaksud untuk menggiring opini ya, atau bermaksud untuk menjelekkan satu instansi tertentu. Ya, sifatnya ini hanya sebagai diseminasi ya, agar masyarakat secara luas bisa memetik pelajaran yang dapat mereka jadikan sebagai pedoman untuk masa yang akan datang. Oke, tak perlu berlama-lama, mari kita simak penjelasan berikut ini. Seorang pria berinisial RDW, 27 tahun, yang merupakan anggota polisi berpangkat Bribtu yang bertugas di Polres Mojokerto, mengalami kejadian yang tragis. Ia meregang nyawa akibat oleh istrinya sendiri yang juga merupakan anggota polisi atau poluan. Peristiwa tersebut bermula dari cekcok antara korban dengan si pelaku yang tak lain adalah istrinya sendiri. Pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 9 pagi, si pelaku melakukan pengecekan ATM milik korban dan ia mendapati bahwa gaji ke-13 senilai Rp2.800.000 hanya tersisa Rp800.000 saja. Kemudian si pelaku menghubungi korban guna mengklarifikasi untuk apa uang tersebut digunakan, sehingga yang tersisa hanya Rp800.000 saja. Dan si pelaku kemudian meminta korban untuk segera pulang ke asrama polisi. Sebelum korban pulang, diduga si pelaku membeli bensin yang diisikan ke dalam botol mineral, lalu membawa botol tersebut ke dalam rumah asrama polisi. Setibanya di rumah, si pelaku menyimpan botol tersebut di atas lemari yang berada di teras dan memfotonya. Setelah itu dikirimkan foto tersebut kepada korban melalui pesan WhatsApp agar korban segera pulang dengan ancaman pesan, apabila tak segera pulang, maka semua anak-anaknya akan. Setelah itu, pelaku meminta asisten rumah tangganya untuk mengajak anak-anaknya bermain di luar rumah. Tak lama kemudian, sekitar pukul 10:30, korban tiba di rumah dan langsung diminta untuk segera masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu, si pelaku mengunci rumah dari dalam. Setelah itu, korban diminta untuk ganti kaos pendek dan celana pendek. Lalu, terdengarlah suara keributan dari suami istri tersebut. Tangan kiri korban diborgol dan dikaitkan di tangga yang berada di dalam garasi. Dan dalam kondisi duduk, korban pun langsung disiram menggunakan bensin yang telah disiapkannya ke sekujur tubuh korban. Setelah itu, si pelaku langsung menyalakan korek dan membakar tisu yang ia pegang menggunakan tangan kanannya. Dilemparkannya tisu yang telah terbakar itu kepada korban, dan dengan cepat api menjilati tubuh korban. Korban pun berteriak meminta pertolongan, dan ia berusaha untuk keluar dari rumah. Namun tangan kiri korban yang telah diborgol itu menggagalkan upaya menyelamatkan diri tersebut. Mendengar suara teriakan yang memilukan itu, seorang anggota polisi berlari dan segera memasuki garasi rumah tersebut. Anggota polisi tersebut kemudian berusaha memadamkan api yang menyelimuti sekujur tubuh korban. Lalu ia melaporkan kejadian tragis itu kepada pimpinannya dan menghubungi ambulan untuk segera melakukan pertolongan pertama. Dan kemudian korban dilarikan ke RSUD Kota Mojokerto. Akibat peristiwa pilu tersebut, korban mengalami luka bakar hingga 90%, dan akhirnya korban pun kehilangan nyawanya yang dilakukan oleh pelaku yang tak lain adalah istrinya sendiri.
Pertama, aku mau menyampaikan turut berduka ya, turut prihatin, turut berbelasungkawa atas peristiwa yang menimpa korban maupun pelaku. Ya, kalau dari informasi resmi yang beredar di media sosial, itu katanya si korban telah melakukan permainan. Selain itu, si korban juga kerap kali melakukan kepada si pelaku. Perlu diketahui bahwa itu nggak melulu soal kekerasan fisik ya, tapi bisa kekerasan secara verbal. Informasi ini mungkin belum diketahui bagaimana kebenarannya ya, faktanya seperti apa. Yang tahu persis kebenarannya mungkin ya orang-orang yang terdekat mereka, orang-orang yang selalu berada di dalam satu rumah itu. Mungkin ya si pelaku tersebut, korban, asisten rumah tangga, anak-anaknya, dan mungkin keluarga terdekat lainnya. Ya, tanpa membenarkan tindakan dari si pelaku ini, tapi aku ingin menyampaikan bahwa permainan ini memang sangat memprihatinkan ya, sangat miris karena bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, dalam konteks kasus ini, menurut informasi yang beredar, itu uang gaji ke-13 yang seharusnya bisa dipakai untuk membeli keperluan anak-anaknya, malah dipakai oleh korban untuk bermain. Akhirnya si pelaku ini merasa kesal ya, dan mungkin perilaku korban ini memang sudah lama seperti itu, dan amarah-amarah yang dipendam begitu lama akhirnya meluap, kemudian menjadi seperti bom waktu kan. Tapi menurutku melakukan tindakan yang keji semacam itu juga nggak menyelesaikan suatu perkara loh. Justru yang ada malah menambah satu problematik, menambah ruwet, menambah rungkat malah. Nah, aku pengen kasih imbauan yang sifatnya ini wajib ya buat teman-teman semuanya nih. Ya, kalau kalian belum pernah nyobain permainan ini, sebaiknya jangan pernah bermain ya. Jangan pernah melakukan atau terjun di dalam dunia tersebut. Dan buat teman-teman semua yang sudah pernah atau sudah terjun di permainan, sebaiknya pikirkan baik-baik ya, segera entaskan itu, segera sudahi kebiasaan buruk tersebut. Ya, daripada duitmu disisihkan untuk bermain, lebih baik duitmu ditabung, investasi, dan lain sebagainya. Alih-alih meningkatkan akumulasi kekayaan pribadi, yang ada justru kalian malah down, malah rungkat, habis kalian. Ya, paling itu aja ya yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada informasi yang keliru. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa dan semoga hari kalian menyenangkan.